Qin Yichen terkejut. Jadi tidak perlu mengatakan permaisuri Sixia. Paman Putri Wenxing. Bukankah itu patriark klan Wujin saat ini? Sayap ini bisa diringkas menjadi dirinya sendiri. Terbang ke langit dan menyapu bumi. Maha kuasa. Dan lebih mampu bertarung. Setiap bulu dewa tidak akan kehilangan kekuatan pedangmu. Qin Yichen juga kagum. Sayap dewa ini ada di tubuhnya. Yang membuatnya merasa seperti harimau. Apalagi, sebagai kaisar, klan Wujin bangga dengan bulu dan terbang. Apalagi terbang. Dalam menghadapi keberadaan di alam yang sama, setiap orang memiliki kesaktian yang sama, dibandingkan ras dan kekuatan. Untuk mengatakan bahwa tubuh yang diperoleh Qin Yichen berubah menjadi naga, Teng Yun mengendarai kabut. Tetapi sekarang tubuh bawaannya adalah pedang ajaib. Meskipun tidak lambat untuk terbang, itu masih satu poin dari kaisar yang bangga akan hal itu. Terlebih lagi, setiap tetua klan Wujin bisa disebut kekuatan besar, terutama Putri Sixia dan kepala klan Wujin, yang bahkan lebih terkenal. Hadiah dari suku Wujin tidaklah ringan. Selain itu, hadiah dari para kaisar dari berbagai sisi cukup banyak. Baik bersedia atau tidak, wajah dan kemegahan para kaisar harus diperhatikan. Tusan secara alami memberi hadiah, tidak kurang dari kaisar lainnya, tetapi tidak mencolok. Perlu disebutkan bahwa kaisar surga juga mengirimkannya, tetapi itu tidak seberharga sayap ilahi Wujin dan kapal dewa ini. Tetapi ia memiliki lebih banyak harta tahu daripada kaisar lainnya. Qin Yichen juga tidak membencinya, lagi pula dengan kesannya di mata kaisar sekarang. Dia tidak mengirim dua peti mati, yang sudah memalukan. Pada hari-hari berikutnya, Putri Wenxing ternyata memiliki temperamen yang sangat baik. Selama Qin Yichen tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tentu saja, Qin Yichen tidak memiliki pemikiran yang luar biasa. Putri Wenxing tidak akan memalingkan wajahnya ketika dia tidak bergerak. Dia juga tidak bergantung pada ayahnya untuk menjadi penguasa sebelumnya. Taruh saja di wajah. Qin Yichen mendesah bahwa ini adalah putra dan putri dari keluarga kaisar meskipun kepribadian mereka sedikit ceroboh. Mereka pada akhirnya bermartabat dan sopan, anggun dan lembut. Kayu, ayo berbelanja. Tiba-tiba suatu hari, Putri Wenxing mengusulkan untuk menunjukkan kepadanya sungai dan pegunungan yang indah dari klan Dike. Berjalan-jalan. Ya, sejak Anda bergabung dengan dunia, Anda telah berperang atau membunuh, atau mengabdikan diri Anda untuk mengembangkan Tao. Pemandangan di dunia ini lebih dari itu. Pergi saja. Keduanya meninggalkan rombongan mereka dan mulai bermain di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dari klan Kaisar Ke. Meskipun tidak ada klan Kaisar, tetapi dunia di bawah komando satu klan Kaisar sudah luas. Berada di klan, mereka berdua tidak perlu khawatir tentang konspirasi dan sejenisnya, dan tidak ada sesepuh yang mengikutinya. Hari-hari ini, Qin Yichen sangat nyaman, bahkan Putri Wenxing jarang bisa begitu bebas, terutama tidak ada yang peduli dengan dunianya yang tanpa beban. Kapan kita akan berada di luar klan Kaisar Ke dan melakukan apapun yang kita inginkan? Duduk di atas gunung yang megah, angin malam yang bertiup menenangkan. Meniup sutra biru Putri Wenxing. Dia juga sangat cantik tanpa kuncir kuda dan mengenakan seragam. Qin Yichen melihat pemandangan di bawah gunung dan tersenyum di dalam hatinya. Mengapa tidak ada pemandangan yang indah? Wanita. Putri Wenxing terkejut. Wajahnya menjadi sedikit merah saat matahari terbenam. Kamu memanggilku apa? Wanita. Angin sepoi-sepoi bertiup. Dan Qin Yichen tersenyum ringan. Nyonya, saya tahu bahwa memanggil Anda seperti itu sekarang agak mendadak dan agak berlawanan dengan intuisi. Meskipun saya adalah dewa bawaan, saya juga memiliki ambisi di hati saya. Jangan kehilangan ambisi ayahmu. Jika suatu hari nanti, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku tidak memintamu menjadi tua bersamaku. Jangan pernah pergi. Tapi aku bisa menjanjikan yang terbaik dalam hidupku. Putri Wenxing tersenyum malu. Kayu mati. Di mana kamu mempelajari kata-kata asam ini? Kata-kata dari lubuk hati. Melihat sisi wajah yang tampak seperti pedang yang diukir dengan pedang, Putri Wenxing tiba-tiba berkata, Kayu. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda tidak akan pernah bisa menjadi biasa-biasa saja atau bahkan nyaman dalam hidup Anda? Qin Yichen berdiri. Apakah kamu tidak ingin terjebak dalam sangkar kawat emas ini? Kalau begitu itu tidak nyaman, lalu membuatnya kesal. Dunia keduanya akhirnya akan berakhir. Ketika keduanya menyamarkan identitas mereka, berjalan melalui jalanan dan gang di lapangan bintang, mencicipi kembang api dan makanan lezat yang tidak bisa mereka makan pada hari kerja, pesan dari Kaisar Ke datang. Tidak ada hal lain dalam pemanggilan. Dan mereka memanggil keduanya kembali ke istana kaisar, mengatakan bahwa ada acara besar. Untuk beberapa alasan, Qin Yichen mengalami sakit kepala yang tidak bisa dijelaskan ketika dia mendengar Kaisar Ke mengatakan bahwa ada peristiwa besar. Beberapa hari kemudian, dua sosok turun ke istana kekaisaran, dan ketika mereka memasuki istana, mata Putri Wenqing berkedip malu-malu, dan dia berinisiatif untuk memegang tangan Qin Yichen. Ayah, sipil dan militer Manchu telah tiba, dan ketika Kaisar Ke melihat keduanya berpegangan tangan, sudut mulutnya semakin tersenyum. Haha, Tianxing, Wenxing, bagaimana kabarmu hari ini?
Banyak orang kuat dari klan Dike tersenyum licik, dan Kaisar Dike bahkan lebih melambaikan tangannya. Tianxing, berdiri di sini. Qin Yichen terkejut. Posisi yang ditunjuk oleh Kaisar Ke berada di belakang Kaisar Tianz dan beberapa tetua klan Kaisar Ke, tetapi peringkat di depan banyak jenderal. Tampaknya langkah ini sudah dapat menunjukkan bahwa setelah pernikahan besar, posisi Qin Yichen di istana kekaisaran telah melonjak. Sipil dan seni bela diri Mandian tidak merasa ada yang salah. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak lemah dalam hal kekuatan dan prestasi militer. 2 tembakan dilakukan untuk istana Kaisar Ke, 1 untuk wajah dan 1 untuk Lizzie. Mengenai hubungan itu adalah menantu Kaisar Ke, dan kenaikan status tidak bisa dihindari. Tentu saja, Kaisar Ke tidak membuat Qin Yichen sombong. Meski dia adalah orang kepercayaan, siapa yang bukan pilar istana Kaisar Ke? Hari ini, tuanku memanggilmu. Memang ada acara besar. Kaisar Ke, Kaisar di kursi tinggi, berkata dengan ringan. Saya akan membangun Xiongguan lain di sini. Saya tidak tahu bagaimana Anda menyukainya. Saat dia berbicara, Kaisar Ke melambaikan lengan bajunya, dan peta bintang dipadatkan di aula. Ketika Qin Yichen melihatnya, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Selama bertahun-tahun, dia juga mengetahui distribusi kekuatan Istana Kaisar Ke. Istana Kaisar Ke yang asli memiliki 2 grid pass. Salah satunya adalah Zen Moguan di mana dia secara keliru terkena kecelakaan ketika dia keluar, dan yang lainnya adalah Yu Tiangwan. Zen Moguan adalah gerbang luar laki-laki, melawan klan iblis cahaya jahat dan banyak kekuatan, dan dianggap sebagai perbatasan klan Kaisar Ke, duduk di atas puluhan juta dewa. Yu Tianpas adalah penghalang kedua dari klan Kaisar Ke. Saat mempertahankan tanah klan Kaisar Ke, itu juga dapat membangun gerbang laki-laki di alam surga Kaisar. Ini bisa menjadi serangan dan pertahanan, baik secara internal maupun eksternal, dan terhubung ke perbatasan klan Ujin. Saling mendukung. Selain itu, kekuatan klan Kaisar Ke sendiri tidak mudah diremehkan. Qin Yichen membuat perhitungan kasar, dan Kaisar Ke melambaikan tangannya, bukan tidak mungkin untuk memanggil ratusan juta kekuatan para dewa. Dan yang benar-benar mengejutkan Qin Yichen adalah lokasi yang dipilih oleh Kaisar Ke di Jun kali ini. Tiket ini untuk sementara bernama Wentian Pass. Jalur ini menghadap langit dan dapat dihubungkan ke jalur Yutian. Misalnya, meskipun tanah masih damai hari ini, sulit untuk menahan gejolak. Celah ini dibangun untuk membela Yang Mulia Kaisar dan menjaga satu sisi untuk istana surgawi. Kaisar Ke mengatakan kebenaran Lingran, tetapi Qin Yichen dan bahkan banyak orang kuat di tempat kejadian mengerti bahwa untuk menjaga satu sisi untuk Kaisar surga. Ini jelas istana Kaisar untuk merentangkan antek-anteknya.